Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Anggis Pratiwi dari kelompok 11. Anggota kelompok 11 yaitu Nailul Hurin, Muhammad Afifuddin, dan Diana Sari Aisyah. Di sini kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi Letter of Credit, mata kuliah ekspor impor yang diampu oleh Ibu Rahmawati SE MM MBA. Materi yang pertama yaitu pengertian dari letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli atau importir sejak letter of credit dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Umumnya letter of credit digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh antar negara, atau lebih tepatnya letter of credit digunakan pada transaksi perdagangan internasional. Materi yang kedua yaitu dasar hukum letter of credit. Sebagai suatu instrumen perdagangan, terlebih lagi perdagangan internasional, dapat dipastikan bahwa letter of credit memiliki dasar hukum baik sebagai peraturan atau pedoman dalam pelaksanaan letter of credit. Yang pertama, dasar hukum letter of credit di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa. Selanjutnya, Surat Edaran Nomor 26 tanggal 17 Desember tahun 1993 mengatur tentang letter of credit yang diterbitkan bank devisa boleh tunduk atau tidak pada UPC dan undang-undang yang sudah diterbitkan lainnya. Yang kedua, UPC 600. Dasar peraturan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan letter of credit adalah Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. UPC 600 berlaku efektif sejak 1 Juli tahun 2007 menggantikan pedoman sebelumnya yaitu UPC 500. Selanjutnya, pihak-pihak dalam letter of credit. Yang pertama, applicant atau pemohon, yaitu pihak yang meminta dan memerintahkan kepada bank untuk membuka letter of credit untuk kepentingan penerima. Yang kedua, ada beneficiary atau penerima, yaitu penjual atau eksportir yang diberi hak untuk menarik sejumlah uang yang tertera dalam letter of credit dengan memenuhi semua persyaratan yang diminta, atau pihak yang mendapatkan manfaat dari terbitnya letter of credit. Yang ketiga ada opening atau issuing bank, yaitu bank yang membuka letter of credit untuk kepentingan beneficiary. Yang keempat, advising bank, yaitu bank yang menerima dan meneruskan letter of credit kepada beneficiary atau bank lain yang ditunjuk dalam letter of credit. Yang kelima, negotiating bank, yaitu bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam letter of credit. Yang keenam ada confirming bank, yaitu bank yang ikut menjamin suatu letter of credit atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. Selanjutnya ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama ada revocable letter of credit, yaitu letter of credit yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing, tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary atau pihak importir. Yang kedua ada irrevocable letter of credit, yaitu tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada irrevocable dan confirmed letter of credit, yaitu dianggap sebagai letter of credit paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima letter of credit, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas letter of credit ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Kemudian yang keempat ada side letter of credit,
yaitu pembayaran dan penerimaan. Artinya, saat seluruh dokumen telah dicek dan dinyatakan valid, maka langsung melakukan pembayaran. Ada Unsigned Letter of Credit, kebalikan dari Signed Letter of Credit. Unsigned Letter of Credit adalah ketika eksportir memberikan jangka waktu atau masa jatuh tempo kepada importir untuk melakukan pembayaran kredit. Yang keenam ada Clean Letter of Credit, yaitu dalam letter of credit ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu vessel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kwitansi biasa. Yang ketujuh ada Documentary Letter of Credit, kebalikan dari Clean Letter of Credit. Pembayaran kredit ekspor-impor ini harus dilengkapi oleh dokumen-dokumen lain, seperti yang dijelaskan pada dokumen syarat Letter of Credit. Yang kedelapan ada Red Clause Letter of Credit, yaitu di mana bank merupakan Letter of Credit memberi kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka kepada beneficiary sebagian tertentu atau seluruh nilai letter of credit sebelum beneficiary menyerahkan dokumen. Yang kesembilan ada revolving letter of credit. Dalam suatu kegiatan perdagangan luar negeri antara penjual dan pembeli sering terjadi serentetan transaksi yang secara kontinu dan teratur, baik waktu maupun jumlah. Revolving letter of credit memberikan hak kepada beneficiary untuk memakai ulang kredit yang tersedia tanpa harus mengadakan perubahan syarat khusus pada letter of credit. Yang ke-10 ada transferable letter of credit, yaitu suatu kredit yang memberikan hak kepada beneficiary untuk meminta kepada bank yang dimana melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruhnya atau sebagian kepada suatu pihak ketiga atau lebih. Yang ke-11 ada back-to-back letter of credit. Dalam letter of credit ini, penerima biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima letter of credit ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka letter of credit untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya, dengan menjaminkan letter of credit yang diterimanya dari luar negeri. Yang ke-12 ada standby letter of credit, yaitu eksportir atau pihak bank atas nama importir menggunakan sebuah jaminan khusus. Artinya, bila importir gagal untuk memenuhi pembayaran pinjamannya, bank terkait akan membayar kepada eksportir dengan memberikan satu lembar sek, draft, dan surat pernyataan gagal bayar. Yang ke-13 ada restricted letter of credit, yaitu letter of credit yang pembayarannya atau penerusannya letter of credit hanya dibatasi kepada bank-bank tertentu yang tercantum dalam letter of credit. Yang terakhir ada unrestricted letter of credit. Pada jenis letter of credit satu ini, pihak importir dan eksportir diberi kemudahan, yaitu mereka tidak dibatasi ketika melakukan negosiasi di bank manapun. Selanjutnya, fungsi LC letter of credit memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat penjamin. Maksud dari sebagai alat pembayaran adalah dengan memberikan rasa aman kepada penerima yang dapat dilaksanakan jika semua syarat L atau C telah dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud sebagai alat penjamin yaitu dengan memberikan rasa aman kepada pihak terjamin yang dapat dilaksanakan jika pelaksanaan kontrak dasar yang dijamin L atau C
tidak dapat dilakukan pihak yang dijamin. Keuntungan bagi importir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga pasti sesuai dengan syarat-syarat di dalam L atau C. L atau C merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena diteliti oleh banyak yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia. Keuntungan bagi eksportir: kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada L atau C. Eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam L atau C. Terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Kelemahan letter of credit. Yang pertama, ada beban atau biaya yang harus dikeluarkan oleh importir. Yang kedua, butuh waktu untuk memproses surat-surat yang dipersyaratkan oleh bank. Yang ketiga, bank hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan bank, yaitu terkait dokumen, namun tidak bertanggung jawab untuk hal lainnya. Yang keempat, importir tidak dapat menjamin bahwa barang yang dipesan dengan barang sebenarnya yang dikirim. Mekanisme dari letter of credit. Yang pertama, buyer berinisiatif untuk memesan barang atau jasa. Yang kedua, seller meminta buyer untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advances bank yang dituju. Yang ketiga, buyer meminta bank di mana rekeningnya berada untuk membuka sebuah letter of credit dengan memberitahukan term and condition yang bisa diterima serta nama advances bank yang dituju oleh seller. Yang keempat, issuing bank membuka sebuah letter of credit dan mengirimkannya kepada advances bank, sekaligus mengirimkan kopiannya kepada buyer. Buyer mengirimkan kopi tersebut kepada pihak seller sebagai konfirmasi bahwa letter of credit telah dibuka. Jika issuing bank tidak mempunyai hubungan koresponden dengan advances bank, maka buyer akan mencari bank koresponden sebagai perantara. Yang kelima, advances bank menyampaikan letter of credit tersebut kepada seller. 6. Setelah barang atau jasa yang dipesan siap untuk dikirimkan, seller menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan di dalam letter of credit. Jika dokumen telah siap, maka seller akan menyerahkan dokumen tersebut kepada advances bank. 7. Advances bank akan mempelajari isi dokumen. Jika telah memenuhi syarat sesuai dengan kondisi letter of credit, maka dokumen akan dikirimkan kepada issuing bank untuk meminta pembayaran. Jika tidak, maka dokumen akan ditolak dan dikembalikan kepada seller serta memberitahukan penyimpangan yang telah terjadi. Yang terakhir, yang kedelapan, begitu dokumen diterima, issuing bank akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diterima dengan term and condition di dalam letter of credit. Jika tidak sesuai, maka pembayaran akan ditolak. Jika sesuai, maka issuing bank akan membayar pihak seller melalui advances bank serta mengirimkan dokumen tersebut ke pihak buyer. Dengan dokumen asli yang diterima dari issuing bank, pihak buyer akan mengambil barang atau jasa di custom. Tanpa dokumen asli tersebut, pihak buyer tidak akan bisa mengambil barang atau jasa tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.